Om Swastiastu, salam sejahtera, salam sehat. Ingat memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Urun rembuk saya kali ini soal yang hangat, namun ringan saja. Masalah sosial budaya yang menyangkut masalah dunia pendidikan. Soal seragam sekolah. Pro dan kontra tentang seragam sekolah yang disertai atribut khusus keagamaan ataupun atribut budaya lokal nampaknya bisa reda. Entah kalau reda itu sejenak atau syukur-syukur reda seterusnya. Ini berkat turunnya surat keputusan bersama SKB 3 menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama yang mengatur seragam sekolah itu. Dengan aturan baru ini, siswi boleh saja mengenakan jilbab atau hijab untuk ke sekolah. Boleh memakai rok yang panjang. Orang banyak bilang rok yang menyerupai sarung. Itu bagi siswi yang muslimah. Karena pemakaian atribut jilbab adalah berkaitan dengan keyakinan agama Islam. Begitu pula bagi siswi yang beragama Hindu, terutama di Bali. Boleh saja memakai pakaian adat ke sekolah pada hari-hari tertentu. Namun dari SKB 3 menteri itu jelas-jelas disebutkan semua pemakaian itu adalah murni kemauan para anak didik, bukan karena kewajiban dari sekolah atau kewajiban dari pemerintah. Artinya, kalau murid perempuan itu tidak memakainya dan tetap memakai seragam murni yang selama ini ditetapkan, itu pun boleh-boleh saja. Jadi tak boleh para guru, kepala sekolah, wali kota, atau gubernur mewajibkan siswi memakai atribut melambangkan kekhasan daerah atau keyakinan agama. Sahabat yang baik, masalah seragam apapun, baik di sekolah maupun di luar sekolah, jika ditambah atribut lainnya, sudah lama menjadi pro dan kontra. Dulu, polisi wanita, polwan kita, tidak ada yang memakai jilbab. Ketika ada usulan awal-awalnya supaya polwan diperbolehkan mengenakan jilbab, ada yang menganggapnya ini aturan yang aneh. Meski perdebatan itu tidak ramai diumbar, maklumlah, polisi tentu tidak suka ribut-ribut urusan seperti ini. Yang menolak polwan mengenakan jilbab memakai alasan itu bukan seragam polisi. Sebagai sebuah kesatuan yang taat pada aturan, polisi punya seragam yang tidak bisa dipermainkan, baik warna pakaiannya maupun tata cara pemakaiannya. Kalau ingin berjilbab, ya jangan menjadi polisi. Pada akhirnya, sahabat yang baik, seperti kita lihat sekarang banyak polwan yang berhijab. Ada perubahan kebijaksanaan seirama dengan perubahan pimpinan. Sekarang di mana-mana banyak kita lihat polwan yang berjilbab. Tetap saja
cantik, anggun, dan berwibawa. Ada polwan yang mengenakan jilbab yang disesuaikan dengan warna bajunya. Ada yang mengenakan warna putih. Ada yang mengenakan warna hitam sesuai dengan rambutnya. Semuanya tidak persis sama. Warna jilbab tidak ditentukan. Kuncinya adalah terserah kepada masing-masing pribadi mau memakai jilbab atau tidak. Kalau memakai warnanya apa, putih, hitam, atau apa, terserah masing-masing pribadi para polwan itu. Nah, ribut-ribut seragam sekolah juga sudah lama ada. Bukan hanya baru-baru ini dengan kasus yang muncul di sekolah menengah kejuruan Negeri 2 Padang, Sumatera Barat, yang terlanjur menghebohkan itu. Usia keributan ini jangan-jangan sudah lebih dari dasawarsa. Sering kita dengar ada orang tua murid yang protes karena anaknya dilarang mengenakan jilbab. Di Bali pernah juga muncul kasus, kalau tak salah di sebuah SMA di Denpasar. Ada orang tua yang tidak terima anaknya dilarang menggunakan jilbab ke sekolah. Kepala sekolah bersikukuh bahwa itu pelanggaran terhadap pakaian seragam sekolah. Alasannya normatif. Ketika sang murid didaftarkan di sekolah itu, orang tua sudah disodori berbagai persyaratan, antara lain busana, warna dan potongan baju, rok, kaos, sepatu, semuanya sudah jelas dengan gambar. Tak ada aksesoris lainnya. Kurang lebih begitu alasan kepala sekolah. Orang tua sang murid ngotot, kami ingin melaksanakan ajaran agama kami. Kenapa dilarang? Kepala sekolah pun menjawab, kami tidak melarang anak ibu menjalankan ajaran agamanya. Tapi aturan seragam di sekolah ini kan seperti gambar yang sudah ibu setujui. Kalau ibu mau seragam yang lain, carilah sekolah yang lain. Ada sekolah Muhammadiyah di sini. Atau ibu bawa anak ibu ke pesantren. Sahabat yang baik, saya jadi ingat ketika anak saya dulu sekali mencari sekolah di Jogja. Saya daftarkan di sekolah yang dikelola Yayasan Katolik. Sekolahnya bagus dan dekat dengan rumah, itu yang penting. Ternyata syaratnya adalah anak saya akan mendapatkan pendidikan agama Katolik. Tidak ada pendidikan agama lain di sekolah ini. Kalau tidak mau dan tidak bersedia menandatangani pernyataan itu, ya resikonya cari sekolah negeri yang agak jauh atau sekolah taman siswa yang juga sedikit jauh dan mengajarkan agama apa saja sepanjang ada guru agamanya. Saya dan anak saya tetap memilih sekolah yang dikelola Yayasan Katolik itu. Toh di rumah bisa belajar agama Hindu sendiri. Kembali ke soal jilbab. Belakangan ini pada akhirnya mengenakan jilbab dan busana muslimah menjadi hal yang biasa di sekolah, baik negeri maupun swasta. Tidak ada lagi ribut-ribut. Mungkin sudah capek. Atau ada kedewasaan berpikir bahwa hak menjalankan kewajiban ajaran agama adalah hak asasi manusia. Jilbab diizinkan dan rok yang sepanjang sarung itu diperbolehkan, asalkan warnanya sama. Jadi yang sesungguhnya seragam tinggal warna pakaian, modelnya tidak. Siswi boleh mengenakan jilbab atau
tidak mengenakan jilbab. Dengan kompromi seperti itu, seragam sekolah menjadi hal yang seharusnya tidak membuat masalah apa-apa di negeri yang majemuk ini. Cuma kemudian ada beberapa sekolah dan bahkan kepala daerah yang menambah-nambahi aturan, yakni mewajibkan siswi memakai jilbab dengan alasan menuntun mereka untuk lebih memahami ajaran agamanya. Lalu aturan ini pun kebablasan. Semua siswi harus mengenakan jilbab untuk ciri khas daerah. Hal itu yang terjadi di Padang, Sumatera Barat. Aturan siswi wajib berjilbab datang dari wali kota, bukan dari kepala sekolah atau guru yang selama ini dikesankan. Alasannya selain masalah keyakinan agama, juga kekhasan daerahnya. Karena ada kewajiban itu, maka yang menolak memakai jilbab mengadu kemana-mana sampai ke presiden. Akhirnya heboh, dan ini memicu SKB 3 menteri. Sebenarnya ini bukan kasus di Padang saja. Di Bali juga hampir sama meski ada perbedaan sedikit. Gubernur Bali Iwayan Koster dengan semangat dengan slogannya "Nanum Sakerti" yang intinya melestarikan budaya Bali, membuat pergub, peraturan gubernur tentang busana adat. Peraturan Gubernur nomor 79 tahun 2018 itu mengatur soal penggunaan bahasa Bali dan pakaian adat Bali pada hari-hari tertentu, yakni hari Kamis, pada saat bulan mati atau disebut tilem, pada hari purnama, dan pada hari jadi pemerintah daerah Bali. Peraturan gubernur ini sesungguhnya ditujukan kepada semua pegawai negeri di lingkungan Pemda Bali. Penggunaan busana adat Bali dikecualikan bagi pegawai lembaga pemerintah, lembaga swasta, atau tenaga profesional yang oleh karena tugasnya mengharuskan untuk menggunakan seragam khusus tertentu. Ya, contohnya petugas pemadam kebakaran dan lainnya. Dalam peraturan gubernur ini juga disebutkan pegawai negeri yang tidak beragama Hindu atau bukan orang Bali boleh memakai pakaian adat dari daerahnya masing-masing. Yang penting memakai pakaian adat. Namun dalam prakteknya yang bukan asal Bali pun mengenakan pakaian adat Bali. Barangkali menyesuaikan diri saja dan juga lebih praktis, yang menjual juga banyak sekali. Pergub ini berlaku sejak Oktober tahun 2018. Sesungguhnya hanya ditujukan kepada pegawai negeri dan pegawai daerah di lingkungan Pemda Bali saja. Entah kenapa kemudian melebar ke dunia pendidikan. Guru, murid, bahkan juga karyawan swasta, pelayan toko, semuanya ikut mengenakan busana adat Bali pada hari yang ditentukan itu. Hari Kamis, bulan mati, bulan purnama, hari jadi Pemda Bali. Apapun agamanya, dari manapun asalnya, tidak jelas sesungguhnya siapa yang mewajibkan itu, pihak sekolah atau pihak pemerintah. Saya belum sempat mencari informasi karena sekolah pada libur di masa pandemi ini. Maka yang kita lihat ada pemakaian busana yang sedikit aneh. Pakaian adat Bali dipakai, tetapi ada jilbab bagi siswi, ada kopiah bagi yang lelaki.
seperti di foto ini. Coba perhatikan foto ini baik-baik. Sedikit lucu sebenarnya, pakaian gado-gado, tapi mungkin juga tidak apa-apa. Maklum yang siswi itu adalah muslimah dan bukan asli Bali, tidak beragama Hindu. Anak yang lelaki tentu juga bukan beragama Hindu. Mereka tetap memakai kopiah dan jilbab. Nah, jika mengacu kepada kasus-kasus seperti ini, SKB 3 Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri sebenarnya bagus sekali dan kita patut mendukungnya. Yang diluruskan dalam SKB 3 Menteri ini dan yang diatur cuma pemakaian seragam sekolah saja. Seragam pegawai baik negeri maupun swasta tidak disebut-sebut dalam SKB 3 Menteri ini. Dan isi SKB ini pun sangat jelas, yakni tidak ada larangan mengenakan jilbab di sekolah. Ingat, pengenaan jilbab tidak dilarang, tetapi juga tidak ada kewajiban. Jadi tidak ada harus wajib berjilbab. Muridlah yang dibebaskan untuk memilih mau memakai atau tidak memakai. Jika ada kewajiban atau malah larangan dari pihak lain, dalam hal ini pemerintah, maka dalam SKB ini disebutkan peraturan pelarangan atau kewajiban itu harus dicabut dalam waktu 30 hari sejak SKB dikeluarkan. Sudah pasti SKB ini juga ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota, karena itu melibatkan menteri dalam negeri, agar jangan terlalu repot mengurusi seragam sekolah. Kemudian kalau kita melihat kasus di Bali, seandainya pemakaian busana adat Bali untuk murid-murid itu juga berdasarkan kewajiban dari pihak pemerintah, entah itu bupati, wali kota, atau gubernur, maka surat yang mewajibkan itu harus dicabut. Kalau sifatnya himbauan, himbauan itu juga harus dicabut. Sehingga nantinya busana adat Bali tidak wajib dikenakan pada saat jam-jam belajar ke sekolah. Biarkan anak itu sendiri yang memakainya jika merasa diperlukan. Persoalan sekarang adalah dengan lahirnya SKB 3 Menteri ini, apakah pro dan kontra akan reda? Mungkin iya, tapi mungkin juga tidak. Soalnya sudah mulai ada suara-suara bahwa anak didik dalam usia seperti itu, SD sampai SMA, masih labil dalam pemahaman agama. Setidaknya perlu bimbingan. Salah satu wujud bimbingannya adalah mewajibkan mereka taat menjalankan agamanya, termasuk atribut mengenakan busana keagamaan. Jadi konkretnya anak-anak dalam usia itu, kewajiban itu harus ditekankan juga, khususnya dalam pemakaian jilbab bagi para siswi. Tapi sesungguhnya hampir sama pula di kalangan siswi yang beragama Hindu. Memangnya dengan berpakaian seragam sekolah, murid-murid Hindu tak bisa melakukan persembahyangan, sehingga harus mengenakan pakaian adat. Nah, sahabat yang baik, kalau pro kontra ini masih berlanjut, sepertinya harus dipikirkan ulang. Apa memang perlu anak-anak SD, SMP, SMA, SMK berpakaian seragam?
Kenapa tidak berpakaian bebas saja, asalkan rapi, sebagaimana mahasiswa kalau lagi kuliah? Tentu saja kecuali sekolah khusus seperti sekolah-sekolah Muhammadiyah atau pesantren bagi yang muslim boleh menentukan seragamnya sesuai napas keagamaannya dan ciri khas lembaga pendidikannya. Begitu pula sekolah swasta yang bernapaskan Hindu seperti sekolah-sekolah yang dikelola perguruan rakyat Saraswati. Bisa saja muridnya memakai pakaian adat. Mereka bisa mengatur seragam sekolahnya sendiri. Namun urun rembug saya soal tidak perlu seragam sekolah lagi baru relevan dibicarakan kalau SKB 3 menteri itu masih ada yang meributkan. Namanya saja urun rembug. Yang penting saya berharap dunia pendidikan tenang dan damai membangun SDM yang unggul tanpa diributkan oleh masalah-masalah seperti ini. Sampai jumpa. Salam sehat. Ingat,